Ntar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nonton video sebelumnya, dan jangan lupa follow Instagram Risuli Lubis. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kami sudah beberapa hari ada di Batangkuis. Batangkuis ini tidak jauh dari Kuala Namu, saudaraku sekasih. Pelayanan jiwa-jiwa di sini berhari-hari luar biasa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Nah, ini kami ada di kantor camat ya Batangkuis. Ya, ini masuk daerah Deli Serdang, ya Sumatera Utara, Medan. Saudaraku saya kasih dalam Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah lalai lupa memberitakan kabar-kabar terbaru apa yang sedang terjadi di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Iran. Saudara, tadi saya sudah sampaikan berita ya, 8 jenderal Iran meninggal di rudal oleh Israel. Saudara, ini membuktikan saya katakan firman Tuhan digenapi ya. Karena Israel itu umat pilihan Tuhan, anak sulung Tuhan. Barang siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang berkati Israel akan diberkati. Jadi jangan macam-macam terhadap Israel. Ya, saudara, prediksi saya kalau begini terus, gak lama lagi Iran akan tutup atau ganti rezim. Ya, saudara, sudah digantikan ya. Itu Mayor Jenderal Rashid Golan. Ya, saudara, baru digantikan 4 hari oleh yang baru, diangkat oleh Ayatullah. Meninggal lagi, ditembak lagi atau dirudal lagi. Ya, ini beritanya ya. Anda, saya akan baca ya. Dari Metro TV nih ya, dari Metro TV ya. Ya, saya akan bacakan ya. Saudaraku yang saya kasih. Israel klaim tewaskan jenderal markas utama Iran yang baru ditunjuk. Baru ditunjuk berapa hari ini. Tel Aviv, militer Israel menyatakan telah menewaskan Mayor Jenderal Ali Satmani. Ali Satmani ini yang gantikan yang sudah meninggal 3 hari 4 hari yang lalu ya, Rashid Golan ya. Nah, ini baru digantikan tewas lagi saudara. Ini diangkat langsung oleh Ayatullah, pemimpin tertinggi Iran ya. Komandan Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya dalam sebuah serangan udara yang menargetkan pusat komando di jantung kota Teheran. Satmani merupakan salah satu kepala komando darurat tertinggi angkatan bersenjata Iran dan sosok militer paling senior yang dekat dengan pemimpin tertinggi Ayatullah. Ya, ini saudara, dia karena dekat dengan Ayatullah ya, si Mayor Jenderal ini dia lah yang diangkat ya, menggantikan si Rashid ya. Supaya apa? Supaya pemerintahnya berjalan kan begitu. Tapi ternyata saudara, yang menggantikan Rashid ini juga Rashid Golan ini meninggal lagi ya. Hanya menjabat 4 hari ya. Ya. Pernyataan ini diumumkan pasukan pertahanan Israel IDF melalui platform X dan Telegram pada Selasa 17 Juni 2025. Untuk kedua kalinya dalam 5 hari IDF telah menyingkirkan kepala staf masa perang Iran. Komandan militer tertinggi rezim ini, Ali Satmani, pejabat militer paling senior Iran, dapat menasihati militer terdekat Khomeini. Jadi saudara, ini dia punya jabatan luar biasa karena dekat dengan Khomeini ya. Tapi saudara, waktu dia diangkat Khomeini langsung ya, dia juga ikut jadi korban serangan Israel ya. Tewas dalam serangan ia di pusat Teheran berdasarkan intelijen yang presisi. Demikian pernyataan IDF di Telegram 17 Juni 2025. Mayor Jenderal Satmani baru saja diangkat. Nah, kan baru saja diangkat kan? Baru saja diangkat oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei pada 13 Juni 2025. 13 Juni diangkat untuk menggantikan Rashid, ya Mayor Jenderal Rashid ya. 17 Juni lewat. Tewas 4 hari menjabat ya. Ya, pada 13 Juni 2025 untuk menggantikan Letnan Jenderal Golani Rashid yang juga tewas dalam serangan Israel. Penunjukan ini disampaikan dalam dekret resmi Khomeini yang menyebabkan bahwa Satmani dipilih karena pengalaman berharga dan dedikasinya serta diberikan mandat untuk memimpin markas besar pusat Khatam Al-Anbiya. Jadi saudara, Ayatullah itu dia punya hak untuk menggantikan siapa saja untuk menjadi orang-orang tinggi di militer ya. Kalau kita kedudukan dia itu
ya kekuasaan dia seperti presiden, bisa memberhentikan panglima dalam waktu cepat ya, dan juga bisa menggantikan Kapolri ya. Nah, begitulah Ayatullah ini ya. Nah, dengan ya digantikan di sini ya, dengan pertimbangan jasa dan pengalaman berharga Anda yang memberikan pangkat Mayor Jenderal dan menunjuk pada Anda. Ini omongannya si Ayatullah ke sini ya, jenderal yang penggantinya tadi ya. Ya, Anda sebagai komandan markas besar pusat Katam Al-Anbiya, demikian pernyataan pemimpin tertinggi Khomeini. Sebagai komandan Katam Al-Anbiya, Sadmani bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan operasional Angkatan Bersenjata Iran, serta memantau kesiapan tempur melalui koordinasi dengan staf umum posisi dan seterusnya ya. Ini panjang sekali ya, nggak usah pada kita baca, yang penting kan tanggapan saya ya. Saudara, ini membuktikan bahwa kebenaran firman Tuhan digenapi. Saya mohon maaf, jangan ada yang salah paham, saya tidak suka dengan perang, saya suka dengan damai. Tapi kenapa ini saya sampaikan? Saya mau buktikan kepada semua manusia yang melihat, yang mendengar ucapan saya, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Karena semua itu sudah dicatat di Alkitab ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Yang bisa mengalahkan Israel hanya Tuhan saja. Kalau Tuhan sudah kalahkan, Tuhan bilang habis, ya habis. Tapi kalau bukan Tuhan, nggak ada yang bisa. Makanya saudara doakan ya, supaya Indonesia tetap aman dan damai. Saudaraku yang dikasihi, pelayanan kami ini ya, setiap Kamis di sini ini. Jembatan ini, hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih. Ya, kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan, gimana mereka, bagaimana yang di kolong ini, bagaimana ibadah di kolong, begitu ya. Ini 7 tahun lebih kita main di gereja Tempat Tembok itu, udah 1000 orang lebih, mereka dari Bani Kedar dan Bayak percaya Yesus. Di sini tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan, kita kasih makanan rohani, jasmani, susu untuk anak-anak mereka supaya tidak kurangan gizi. Makasih Pak. Yang penting nanti dewasa sudah berarti. Ntar dapat ya. Sini. Oh ya. Makasih Kak. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Shalom. Makasih Pak. Ya, selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Kekurangan gizi. Tapi luar biasa saudara, selama 7 tahun lebih selalu ada berkat Tuhan untuk memberi mereka. Padahal kita tidak punya sponsor. Sponsor itu kan gini ya. Kalau ada orang bilang dari saya setiap bulan 200, itu sponsor, bersibuk misalnya. Tapi ini tidak ada. Ya, jadi kita mengalir begitu saja sudah 7 tahun lebih. Ya, semua dana biaya tercukupi. Ada lagi tantangan yang berat, yaitu kelompok radikal yang selalu mengganggu. Yang paling seremnya ya, beberapa waktu yang lampau itu ada orang Palembang kita baptis, teman-temannya itu marah. Mereka mau bunuh si Palembang ini, saya selamatkan, kita juga diintimidasi, kita lari ke mobil, masuk ke mobil. Puji Tuhan mereka nggak berani rusak mobil, kita selamatkan ini anak Palembang. Saudara, sampai kira-kira di tempat tertentu kita mulai bicarakan bagaimana. Dan besoknya langsung kita terbangkan ke Palembang. Saudara Bapak sekalian yang mau mendukung pelayanan ini ada di deskripsi. Silakan ya, saya percaya Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Hadir urapan kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus melali. Berkati mereka semua yang sudah mendukung pelayanan ini. Gereja Tempat Tembok diberkati, dan juga aku berdoa untuk Israel dalam perlindungan Tuhan. In Jesus name, amin. Hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih. Ya, kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan, gimana mereka, bagaimana yang di kolong ini, bagaimana ibadah di kolong, begitu ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau menjadi saksinya.
Haleluya. Haleluya. Bukan engkau jadi kaya raya. Bukan engkau jadi pejabat. Bukan engkau jadi konglomerat. Tapi engkau jadi saksinya. Ketika engkau menjadi saksinya, apa yang terjadi kira-kira? Haleluya. Haleluya. Karena hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Saya gajinya 30 hari. Bonusnya makian, cacian, fitnahan. Saya ulangi sekali lagi. Saya tidak punya sponsor khusus untuk melayani di sini. Tidak ada satu orang pun pernah berkata 2 bungkus nasi ku kasih tiap minggu. Tidak ada. Ini ada isi anak saya. Kalau ada orang ngomong gitu, artinya isi anak saya tidak akan percaya omongan saya lagi nanti. Berarti bapak bohong. Haleluya. Memang tidak ada. Tetapi ketika aku menjadi saksi Tuhan dan mampu mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, maka berkat Tuhan akan tercurah dari sorga. Haleluya. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Saudara, Anda tahu pelayanan di sini bukan mudah. Banyak tantangan. Haleluya. Banyak tantangan. Ya, kadang dari orang-orang tertentulah yang buat rese. Saudara udah tahu kan? Iya, diganggulah, macam-macam lah. Tapi dia mereka-reka kejahatan, bagi saya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Belum lagi saya nanti kalau berhadapan dengan Satpol PP, saya harus bertanggung jawab. Umpama ya, ada Satpol PP datang, saya tidak izinkan saudara dibawa, saya akan menghadapi dia. Belum lagi itu, artinya pelayanan di sini begitu banyak tantangan. Tetapi saya tahu. Haleluya. Haleluya. Kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Menjadi saksi di situ tidak ditujukan kepada pribadi manusia. Bukan. Kalau ditujukan kepada pribadi manusia, itu pasti berkaitan dengan uang, harta, pangkat. Misalnya, Prabowo itu pribadi. Dia seorang presiden, pasti punya pasti punya uang. Tapi di sini luar biasanya, engkau akan menjadi saksiku yang ditekankan bukan pribadi, tapi wilayah. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan paling dahsyat sampai ke ujung bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mau menjadi saksi Tuhan? Manapun, khusus yang kelompok radikal, doakan supaya semua apa yang dibutuhkan Tuhan siapkan untuk jiwa-jiwa yang ada di sini. Salam, ayo. Salam, salam. Woi, kok bisa ada rumah? Wih, pakai kasur lagi. Pak. Yuk, pakai kasur. Salam, Om. Hebat pakai kasur. Yuk, salam, salam. Salam.